Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Noval Fadidja Dwantara dari kelas 5I Perawatan D3 Teknik Mesin Politeknik Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan manajemen perawatan roda kereta api. Manajemen perawatan pada kereta api yaitu sebuah kegiatan pengelolaan pekerjaan perawatan mulai dari perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian untuk memberikan performasi pada kereta api agar dapat berjalan dengan lancar dan baik. Sebagai sarana transportasi, kereta api tentu memiliki banyak komponen yang membutuhkan perawatan untuk memberikan keamanan dan kelancaran kepada setiap penumpangnya. Salah satu komponen yang penting untuk diperhatikan pada kereta api yaitu roda. Karena pada kereta api ketika lokomotif berjalan maka terjadi gesekan antara rel dengan roda, di mana gesekan tersebut tidak selalu terjadi pada posisi atau lingkaran yang sama karena posisi roda yang selalu bergerak ke kiri dan ke kanan. Gesekan pada permukaan roda tersebut menyebabkan diameter roda semakin lama semakin mengecil. Oleh karena itu, untuk keselamatan perjalanan kereta api, ada batas diameter minimal di mana roda masih boleh digunakan. Selain itu, faktor lain seperti rute yang ditempuh dan medan tempuh lokomotif juga mempengaruhi kecepatan keausan pada sebuah roda. Untuk meningkatkan keandalan lokomotif, maka diperlukan manajemen perawatan yang baik agar tidak terjadi sebuah kerusakan. Kegiatan perawatan rutin yang dilakukan biasa disebut preventive maintenance, yaitu sebuah kegiatan yang dilakukan untuk menjamin berfungsinya suatu peralatan produksi sehingga diperoleh suatu kualitas produksi yang optimum. Karena banyaknya roda yang digunakan untuk satu lokomotif, maka komponen ini termasuk dalam kategori komponen yang konsumtif. Berikut ini merupakan bagian-bagian roda seperti Anda dapat dijelaskan sebagai berikut. Hub atau bus merupakan bagian tengah pusat roda sebagai penyokong utama yang terdapat sebuah lubang yang digunakan untuk memasukkan as roda sehingga menjadi satu kesatuan perangkat. Web adalah satu bagian dengan bentuk tertentu yang menghubungkan antara hub roda dan rim roda sehingga mampu menahan suatu beban tertentu. Setiap konfigurasi web mempunyai peruntukan dan aplikasi tersendiri. Tread atau telapak roda yang merupakan bagian dari badan roda yang berbentuk kerucut dengan kemiringan 1:40 untuk roda sarana di PT KAI. Tread merupakan titik kontak 16 utama dengan rel. Titik tengah dari tread ini yang biasanya digunakan untuk menentukan diameter suatu roda. Rim atau badan roda merupakan bagian dari roda sebagai satu kesatuan yang terdiri atas tread dan flank roda. Flank adalah bagian dalam dari roda yang menonjol dengan tinggi, lebar, dan sudut tertentu sehingga memungkinkan roda dapat berjalan di atas rel dan mencegah dari tergelincir atau mengalami anjlok. Pada gambar berikut ini merupakan bagian-bagian dari sebuah roda kereta api. Diameter roda kereta api. Diameter dan tebal roda disesuaikan dengan tekanan gandar dan masing-masing perusahaan jalan rel mempunyai spesifikasi sendiri-sendiri dari roda yang digunakannya. Untuk diameter roda pada umumnya antara 840 mm sampai dengan 1000 mm, di mana batas minimum diameter roda tidak boleh digunakan yaitu sebesar 680 mm. Hal tersebut disebabkan karena gesekan antara roda dengan rel yang menyebabkan keausan pada roda. Selain keausan pada permukaan roda, juga terjadi keausan pada flank roda akibat gesekan antara flank dan sisi dalam rel terutama pada tikungan. Gesekan antara flank dan sisi dalam menyebabkan flank semakin lama semakin menipis.
Sebelum diameter roda mencapai batas minimum yang diizinkan, biasanya sudut flank roda sudah terlebih dahulu mencapai batas minimum. Permukaan roda juga biasa rusak karena pengereman dan diameter roda masih belum mencapai batas minimum. Agar roda pada kasus tersebut masih bisa digunakan, dilakukan pembubutan roda untuk mengembalikan profil roda menurut keadaan yang seharusnya, dan dengan diameter yang lebih kecil dari sebelumnya. Pembubutan bisa diulang lagi selagi diameter roda belum mencapai batas minimum yang dianjurkan, yaitu 680 mm. Berikut ini merupakan faktor-faktor utama yang mempengaruhi kerusakan pada roda kereta api. 1. Yaitu gesekan. Ketika kereta api mulai beroperasi, maka ada gesekan yang terjadi antara roda dengan rel. Lama-kelamaan gesekan tersebut dapat menyebabkan kerusakan pada sebuah roda. Salah satu jenis kerusakan ini adalah flank tipis dan diameternya tidak sama, sehingga diperlukan pembubutan ulang apabila masih belum mencapai diameter minimal. 2. Overheating. Sering terjadi overheating pada gander roda kereta yang menyebabkan patahnya roda pada saat kereta melaju dengan kondisi memiliki beban yang disebabkan karena kurangnya pemeliharaan. Terdapat stiker yang bisa menunjukkan 3 indikator suhu dengan menunjukkan warna berbeda. Bila terjadi peningkatan suhu mulai dari 50 derajat Celcius, 60 derajat Celcius, 70 derajat Celcius, 80 derajat Celcius, dan 90 derajat Celcius. Jika indikator sensor menunjukkan suhu 60 derajat, berarti sudah mengindikasikan kondisi warning. Sedangkan di atas angka itu berarti sudah overheat. Pelumasan. Kurangnya pelumasan pada biring dan roda kereta sangat mempengaruhi kerja dari perangkat roda kereta api tersebut, sehingga pelumasan juga sangat penting untuk selalu diperiksa sebelum kereta beroperasi. 4. Rel yang tidak rata. Ketidakrataan jalan rel, baik dalam arah vertikal, lateral, maupun longitudinal, sebesar menyebabkan perbedaan diameter roda yang tidak rata. Blok rem hangus. Pada saat pemasangan blok rem dengan roda masih terlalu mepet sehingga pada saat blok rem bekerja tidak kembali seperti semula. Blok rem akan bergesekan langsung dengan roda kereta api, menyebabkan roda terkikis tidak rata. Perawatan perbaikan yang dilakukan pada interval waktu yang direncanakan. Pada perawatan preventif, umumnya dikategorikan atas 4 tingkat dengan volume pekerjaan dari yang paling ringan sampai berat, yaitu 1. Inspeksi, 2. Perbaikan ringan, 3. Perbaikan sedang, dan 4. Overhaul. Pada kasus perawatan roda kereta api tersebut merupakan tindakan perawatan dengan volume pekerjaan paling berat, yaitu overhaul, karena membutuhkan downtime dan alat yang digunakan cukup banyak. Upaya perawatan preventif berkala pada roda kereta api. 1. Yaitu pemeliharaan 3 bulanan. Pemeliharaan ini meliputi pengecekan kausan roda, pelumasan bearing roda sesuai dengan namanya. Perawatan ini dilakukan sebelum sebuah kerusakan terjadi. Adapun tujuan yang diarah ketika melakukan perawatan ini adalah mencegah kerusakan terjadi, mendeteksi kerusakan, dan berusaha untuk menemukan kerusakan yang tersembunyi. Pada kasus ini, perawatan yang dilakukan termasuk ke dalam kategori inspeksi dan kerjaan ringan. 2. Pemeliharaan 6 bulanan. Pemeliharaan ini meliputi pengecekan sistem pengereman pada kereta api, atau bahasa lainnya adalah perawatan terjadwal. Biasanya, pihak PT KAI akan melakukan pembersihan, inspeksi roda, dan penggantian suku cadang pada bogi. Bogi merupakan sistem kesatuan roda pada kereta api yang meliputi roda, rem, dan suspensi secara berjadwal.
Hal ini dilakukan semata-mata untuk mencegah terjadinya kerusakan roda secara mendadak yang dikhawatirkan dapat mengganggu kelancaran operasi. Pada kasus ini merupakan kategori perawatan dengan inspeksi dan overhaul. Ketiga, yaitu pemeliharaan 12 bulanan. Pemeliharaan ini meliputi penggantian perangkat roda dan pembersihan perangkat roda kereta. Jika ditarik garis besarnya, perawatan jenis ini hampir mirip seperti perbaikan, namun lebih bertujuan bukan untuk membenarkan komponen yang rusak, melainkan untuk mengembalikan performa komponen ke kondisi semula. Adapun tingkat yang diambil dari perawatan ini biasanya meliputi penggantian komponen, perbaikan kecil, dan perbaikan besar pada akhir periode tertentu. Proses perawatan pada roda kereta api tersebut dilakukan pada depo kereta api. Langkah yang dilakukan untuk membongkar roda pertama-tama memisahkan bodi kereta dengan bogi kereta dengan mengangkat bodi kereta api dengan dongkrak khusus yang digunakan untuk kereta api. Kedua, ketika bodi sudah terangkat, kemudian bogi bisa dipindahkan posisinya untuk dilakukan pembongkaran dan perawatan pada setiap komponennya. Keempat, roda dilepas dari bogi, lalu dilakukan perawatan dan perbaikan apa yang harus dibersihkan, dilumasi atau diganti sesuai pada jadwal yang sudah ditentukan. Kelima, bogi kemudian diposisikan kembali di bagian bawah bodi kereta api. Pastikan posisi harus tepat sesuai dengan bantalan antara bogi dan bodi kereta api. Bodi kereta diturunkan tepat pada posisi bantalan bogi dengan bantuan dongkrak secara perlahan. Setelah bodi kereta duduk di atas bogi dengan benar, kemudian dilakukan penguncian antara bodi dan bogi kereta api. Berikut ini merupakan video pemasangan bogi kereta api pada depo. Ini merupakan pemasangan yang pertama pada bogi kereta api. Paling 5 menit ya. Oke. Menggunakan bagian kren. Simulasi. Leboknya kepreng itu ora iku ya. Wis. Wis. Buat apa ya? Baik, sekarang mulai. Ini pasangan. Pak. Ada Pak. Pastikan posisi bogi tepat pada tempatnya. Bodi kereta mulai diturunkan secara perlahan. Turun.
Pada saat menurunkan bodi tersebut, dibutuhkan seorang pekerja untuk memastikan bahwa bogi sudah tepat pada tempatnya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.